Jadi ada seorang laki-laki umurnya sekitar 21 tahun. Namanya kita panggil aja Seno. Seno tinggal di Bekasi bareng sama keluarganya. Jadi Seno ini tuh anak kedua. Terus sepanjang hidupnya Seno tuh dari kecil dia kayak selalu sial gitu Muibi. Contohnya pas SMP dia salah paket nyontek bocoran UN. Akhirnya namanya jelek dan susah dapat SMA negeri. Terus pas SMA dia nggak dilulusin karena ketahuan gurunya nyontek pas UN pakai bocoran. Alhasil dia nggak lulus di SMA. Terus dia lanjut pakai paket C. Pas kuliah pun dia juga nggak seberuntung anak-anak normal lainnya. Dia di DO, tapi ya tetap sama sih karena kesalahan dia sendiri. Dia ketangkep karena dia tuh makin narkoba. Akhirnya Seno berujung direhab di salah satu rumah sakit yang bisa ngebantu dia di daerah Cibubur. Pokoknya dia makin dewasa tuh makin mikir, kenapa ya hidupnya dia tuh selalu sial dan ada aja cobaannya. Satu keluarga Seno tuh juga sebenarnya udah nyerah sama Seno karena kelakuannya si Seno ini kan. Tapi untungnya Seno punya satu teman dekat namanya Alan. Alan tuh selalu ada buat Seno sampai di titik terendah Seno juga selalu ada. Yang selalu ngejenguk Seno. Terus karena keluarganya juga udah kecewa, jadi jarang jenguk juga tuh keluarganya ke sana. Selama Seno dirawat, kan nggak boleh megang HP ya di sana. Jadi Seno banyak beraktivitas, terus banyak kegiatan juga. Pokoknya ngisi waktu luang dengan hal-hal positif di sana. Sampai akhirnya suatu malam pas lagi bengong sambil tiduran di kasur, Seno tuh dengar obrolan teman sekamarnya dia. Mereka ngomongin kodam sama jin yang nemenin kita selama hidup. Katanya sih manusia tuh punya kodamnya sendiri. Terus katanya kita bisa ngeliat kodam kita sendiri kalau kita tuh punya ilmu. Seno tuh ngedengernya tertarik banget. Tapi dia malu dan gak mau nunjukin kalau dia tuh kepengen depan teman-temannya. Sampai akhirnya Seno dijenguk sama Alan. Terus dia ngomong ke Alan, "Lan, gue penasaran deh, cariin dong mantra buat bisa ngeliat kodam kita sendiri." Pas denger itu Alan tuh ketawa ngakak banget. Terus bilang, "Lo bisa yang bener-bener aja gak sih San jadi orang? Harus ada sesuatu banget ya di hidup lo emang." Tapi mukanya Seno tuh serius banget sampai Alan tuh bilang, "Ya emang gimana caranya? Gue nyari juga di mana Sen?" Terus Seno bilang, "Coba pulang dari sini lo googlein dong Lan. Lo cari gitu mantra ngelihat kodam atau mantra ngelihat jin." Karena Alan juga kasihan kali ya sama si Seno. Akhirnya pulang dari sana Alan nyari lah. Dia buka laptopnya di rumah terus dia google. Pas lagi nyari-nyari ya keluar banyak emang di Google. Ada beberapa artikel tentang mantra yang Seno mau. Tapi Alan gak langsung percaya juga kan. Akhirnya Alan ngulik lebih dalam lagi. Dan dia nemuin file PDF yang isinya tuh kayak buku dan pembelajaran tentang dunia gaib. Di situ juga ada mantra buat ngeliat jin. Setelah Alan baca-baca terus, akhirnya Alan tuh mulai percaya sama file yang ditemuin ini. Besokannya Alan langsung pergilah nyamperin si Seno. Tapi sebelum itu Alan tuh ngeprint dulu bagian-bagian mantra dan apa yang harus dilakuin sama Seno. Pas udah ketemu Seno, dikasihlah kertas ke Seno. Terus Seno baca-baca dikit dan bilang makasih banget ke Alan. Dia bilang malam ini mau dia lakuin langsung. Maksudnya si Seno juga buat apa sih? Iseng doang gitu? Kayaknya tuh Moy lebih ke dia tuh pengen ketemu kodamnya buat mempertanyakan kenapa hidupnya dia tuh selama ini sial gitu. Oh, oke. Sampai akhirnya sekitar jam 12 malam, karena kamar tidur mereka rame-rame, akhirnya Seno nyobain ritual ini tuh di dalam kamar mandi. Dia jalan ke kamar mandi sendirian dan ngunci pintu kamar mandinya. Terus di kertas yang dikasih Alan ini, Seno tuh harus wudhu dulu. Langsung lah Seno wudhu. Setelah wudhu petunjuknya harus matiin lampu. Jadi sekarang Seno tuh gelap-gelapan di kamar mandi sambil baca Hu Allah sebanyak 21 kali sambil tahan nafas. Abis selesai baca itu, Seno merem terus mulai baca mantranya. Ya Rai, Dada Ardi, Yamayiti. Itu tuh dibaca 444 kali. Wow. Terus dia udah baca itu 444 kali. Pas dia buka matanya, dia tuh gak ngeliat apa-apa. Bener-bener gak ada yang terjadi sama sekali. Seno di situ tuh kesel banget. Karena dia mikir kan, dia udah capek-capek ngelakuin itu malam-malam. Terus gak ada yang terjadi sama sekali. Akhirnya dia keluar lah dari kamar mandi. Dia langsung ke kamarnya, dia tidur. Dan pas bangun paginya tuh dia sebenarnya berharap masih ada yang sesuatu yang terjadi ke dia kan. Tapi lagi-lagi gak ada yang terjadi sama dia. Akhirnya dia gak berusaha ngelakuin ritual itu lagi. Seminggu kemudian Alan tuh datang jenguk Seno lagi. Terus Seno ceritalah kalau mantra itu tuh gak ngaruh dan gak terjadi apa-apa.
Seno di situ tuh kayak agak marah lah sama Alan, dikira Alan tuh bohong. Pas ditanya sama si Alan, Seno ngelakuinnya di mana? Nggak taunya kata Alan harus ngelakuin itu tuh di kamar, di kebun sepi, atau bahkan tuh di kuburan. Jadi kayaknya di kamar mandi tuh nggak ngaruh. Ya karena najis juga kali gitu ya tempatnya ya. Iya, terus baca-bacaan kayak gitu kan Moy. Dan Alan ternyata tuh lupa ngasih satu kertas isinya tuh Seno harus puasa 1 hari dan gak boleh makan yang bernyawa pada hari Kamis. Niat puasanya juga beda dari yang biasanya. Isinya tuh kayak nawaitu soma kodin likodoi hajati sunatan lillahi ta'ala. Kalian pernah denger gak itu? Nggak pernah lagi. Enggak, gue juga. Nah iya kan. Terus Seno tuh juga harus mandi besar sama pakai wangi-wangian tanpa alkohol pas jam 12 malam itu. Dan harus ngelakuin itu di dalam kamar yang gelap gulita, gak boleh ada cahaya sedikit pun. Terus gak cuma di situ doang, yaitu harus sholat hajat 2 rakaat. Dan ada satu bacaan lagi yang harus dibaca Seno. Bacaannya itu tuh Assalamualaikum ya kodamul minal badani 3 kali. Dan teriak hadir 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 sambil mukul lantai. Pas Seno baca kertas mantra dia yang baru, dia tuh jadi makin yakin Moibi buat ngejalanin ritual ini. Akhirnya dia langsung cari ruangan kosong yang gak pernah dilewatin orang-orang dari siang, biar malamnya dia tuh langsung ke ruangan itu. Jadi dia dapet nih satu ruangan kayak gudang gitu, tapi masih sedikit juga barang-barangnya. Nah dia mikir pokoknya nanti malam dia bakal ke situ jam 12 malam dan ngelakuin ritual itu. Sekitar jam 12 malam jalanlah Seno ke ruangan gudang itu. Sebelum dia masuk sana, dia udah wudhu dan udah mandi besar juga. Mulailah Seno sholat hajat 2 rakaat. Terus lanjut baca Hu Allah 21 kali sambil tahan nafas. Abis selesai baca itu, Seno merem. Terus mulai baca mantranya lagi. Ya Rai, Dada Ardi, Ya Mayiti 444 kali. Ini baca dilafalin gitu Nat? Iya bener Moy. Terus lanjutlah dia baca yang lainnya sambil teriak hadir 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 sambil mukul lantai. Pas Seno mukul lantai yang kedua kali, tiba-tiba Seno tuh ngerasa kayak ada kehadiran orang lain selain dia di depan dia persis. Di situ Seno mulai merinding, terus dia tuh refleks buka matanya. Pas Seno buka matanya, Seno tuh ngeliat di depan dia persis ada sosok gede banget hitam, matanya merah, rambutnya panjang. Sosok itu tuh laki-laki, sambil mangap terus liurnya tuh bercacaran sampai ke lantai. Sambil ngeliatin Seno, di situ Seno sebenarnya kaget banget, tapi dia berusaha tetap santai sambil istighfar. Pas Seno udah mulai tenang, Seno berusaha komunikasi sama sosok ini. Dia bilang, saya Seno, saya panggil kamu kesini untuk bantu saya. Tapi sosok ini tuh diem aja. Karena Seno kesel, Seno ngegas terus dia bilang, saya yang panggil kamu kesini, jawab saya. Tiba-tiba sosok itu tuh berdiri, nyeret Seno, terus ngelempar Seno ke tembok. Seno berdiri berusaha buat ngelawan sosok ini, tapi ternyata sosok ini tuh lebih kuat dari Seno. Seno bener-bener dilempar badannya ke tembok sampai Seno tuh berdarah-darah. Dan akhirnya Seno tuh lari berusaha keluar dari ruangan itu. Dia masuk ke kamar mandi, ngunci dirinya dia, bersihin darah-darahnya, terus dia baliklah ke kamar. Setelah kejadian itu, setiap malam, setiap dia mau tidur, dia tuh selalu ketindihan sama sosok itu. Bener-bener setiap Seno tidur, dia kebangun karena ada sosok itu duduk di atas perut Seno. Akhirnya pas dia keluar dari rumah sakit itu, Seno tuh cerita ke Alan. Katanya Alan ternyata kita atau siapapun itu tuh gak boleh asal baca mantra itu tanpa ada pendamping yang bener-bener ngerti hal kayak gitu. Kalau enggak ya berujungnya jadi kayak Seno. Itu maksudnya kodamnya bener-bener kayak marah ke Seno. Emang marah atau karena apa sih? Nah gue juga kurang tahu sih Muit, tapi kayaknya itu tuh bukan kodamnya juga deh, bisa jadi. Soalnya kan si Seno manggil itu tuh tanpa ilmu apapun kan. Dia kan juga bukan ustadz, bukan apa juga. Jadi dia salah-salan lah bisa dibilang. Yang datang malah sosok lain gitu ya? Iya bisa jadi kayak gitu Moy. Walaupun sebelumnya dia udah pakai ritual kayak puasa dan segala macam itu juga udah. Iya udah Bi. Tapi tetap gagal gitu ya? Tetap gagal. Wow.